Halo saudaraku, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel, bahwa itu kebenaran yang dapat mengkuduskan kita. Dan saat ini saudaraku, dalam program Kuasa Kebenaran Channel ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang ditanyakan kepada kita, yaitu konsekuensi apa yang Anda terima ketika Anda tidak dikuburkan ke dalam kubur baptisan itu, ya. Nah, saudara, sebelum kita akan menjelaskan bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu dan akan mengajarkan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai acara ini yang adalah pekerjaan-Mu dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Pimpinlah acara ini Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, tema hari ini kita akan bahas adalah baptisan masuk ke dalam air adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Tujuannya saudara adalah mengajarkan kepada kita bahwa baptisan masuk ke dalam air yang Yesus perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 16 itu ada dua kata bahasa Yunaninya. Matius 28 ayat 19 itu kata Yunaninya adalah baptisontes, dan Markus 19 ayat 16 kata Yunaninya adalah baptistes, yang merujuk kepada masuk immerse ke Inggrisnya, masuk ke dalam air itu. Nah, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 2 ayat 16. Saudara, dalam terjemahan lama terjemahan bahasa Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi saudara, ketika kita tidak menerima Injil, maka Injil itu akan menghukum kita pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan tersembunyi, itu yang Injil akan bukakan itu di hadapan kursi pengadilan. Saudara, kemarin kita bahas pertanyaan konsekuensi apa yang Anda terima ketika Anda tidak dikuburkan ke dalam air baptisan itu. Nah, apa saudara yang akan kita terima ketika kita tidak dikuburkan ke dalam air baptisan itu? Saudara, banyak pengajaran Alkitab tidak mengajarkan ini secara detail dan secara dalam. Dan juga saudara, betapa banyak manusia mengaku pengikut Yesus, tapi anehnya saudara apa? Anti baptisan Yesus masuk ke dalam air. Mereka lebih percaya percik tapi menuntut Yesus selamatkan. Aneh, ya, aneh saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Anda percaya Alkitab ini? Bahwa ini firman Allah atau Quran, atau cerita pendek, atau cerita fabel saja? Kalau Anda seorang beriman kepada Kristus, Anda harus yakini bahwa Alkitab ini saudara adalah firman Allah. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Nah, Injil adalah firman yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini. Bagaimana kita tahu? Yohanes 1 ayat ke-17. Yesus membawa dua saudara, anugerah dan kebenaran. Kebenaran ini saudara dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 13. Kebenaran itu adalah Injil. Jadi beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bahasa Yunaninya bukan evangelion, bukan Injil, tapi adalah nomon. Itu dijelaskan Yohanes 1 ayat 17, yaitu bahwa kalau hukum Taurat dibawa oleh Musa, tapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara, pertanyaan yang akan kita bahas adalah konsekuensi apa yang Anda terima ketika Anda tidak dikuburkan ke dalam air itu. Konsekuensi apa saudara? Mungkin Anda tidak, mungkin kita mengatakan bahwa yang penting kan saya percaya Yesus loh. Dengan percaya Yesus kan pasti saya selamat. Saudara, itu betapa bodohnya. Alkitab tidak bicara itu saudara. Alkitab tidak bicara cukup percaya saja Anda selamat. No. Kalau Anda mengatakan dan mempercayai cukup percaya saja Anda selamat, Iblis juga mengatakan, bukan cuma ente yang boleh percaya, saya juga percaya. Itu dijelaskan Yakobus 2 ayat 8. Dijelaskan di situ, jika kamu percaya Allah itu benar, ya satu saja, ya setan pun percaya dan menggetar saudara.
Jadi kalau hanya iman kita kepada Kristus, percaya saja dengan mulut, kemudian kita memiliki konsep saya masuk surga, itu salah, saudara. Nah, saudara, apa akibatnya kalau Anda tidak melakukan baptisan Kristus masuk ke dalam air? Konsekuensi apa yang Anda terima? Dihukum. Itu dijelaskan dalam Markus 16 ayat 16. Dikatakan di situ, dikatakan begini, saudara, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Ingat, saudara, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan, percaya ditambah baptisan, diselamatkan. Bukan berarti Anda cuma percaya, tutup baptisan, tidak dibaptis, apakah Anda diselamatkan? Tidak. Markus 16 ayat 16 terakhir, saudara. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Jadi kalau Anda tidak percaya Injil, berarti kan Anda tidak mau dibaptis. Anda kan paling menentang baptisan, maka Anda akan dihukum. Saudara, kata dihukum di sini adalah kata kritesetai, yang bahasa Yunani-nya dari kata krino. Krino atau menghukum atau menghakimi. Kalau kita tidak melakukan baptisan Kristus, saudara, kemudian Anda mengatakan yang penting percaya saja Yesus cukup untuk menjamin Anda ke surga. Kan ada juga pendeta-pendeta mengatakan begitu. Pengajar Alkitab dan statusnya pendeta mengatakan begini, cukup percaya, saudara. Anda ada belajar apa selama Anda berteologi ya? Teologi ya berarti kan dua kata digabung jadi satu. Theos dari logos. Berarti teologi ya artinya Anda belajar firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan apakah cuma dikatakan bahwa cukup percaya saja Anda diselamatkan? Bohong, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Kalau tidak percaya berarti kan Anda tidak dibaptis. Anda kan anti baptisan Yesus, maka akan dihukum. Itu Markus 16 ayat 16. Semoga dengan pelajaran yang singkat ini, saudara, memberikan motivasi buat kita. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa di dalam Alkitab bukan hanya percaya saja Yesus, tetapi melakukan, itu yang akan diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, dengan demikian kesimpulannya, saudara, adalah Anda melakukan baptisan Kristus masuk ke dalam air, diselamatkan. Tapi kalau Anda tidak melakukan baptisan Kristus, percaya tapi tidak melakukan, Anda akan dihukum. Anda percaya, Anda setuju dan tidak setuju, itu urusan Anda. Tapi yang pasti Alkitab tidak akan merubah dengan pemikiran Anda bahwa saya tidak mau dibaptis diselamatkan. Nah, seperti itu, saudara. Konsep Alkitab adalah konsisten. Amin, Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana ketika kami tidak melakukan baptisan Kristus, cukup percaya saja, maka kami akan dihukum. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sebagai pendengar ini dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar itu berbuah, menghasilkan keselamatan jiwa yang kekal menuju surga yang kekal. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 44 987 Tuhan berkati.